Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak hebat, anak-anak soleh-solehah, generasi penerus bangsa MI Tarbiyatus Syarifah kelas 1. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah selalu memberi kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gunanya untuk apa anak-anak baca basmalah? Agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Widya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang sudah pernah mendengar suara adzan asar? Ya, pintar. Suara azan asar berkumandang ketika waktu sore hari. Biasanya waktu sore hari kita gunakan untuk apa anak-anak? Ya, digunakan untuk membantu orang tua. Misalnya, menyiram tanaman, menyapu halaman, mengepel lantai, atau lain sebagainya. Ada juga yang ketika waktu sore hari berangkat mengaji ke TPQ. Itu tadi ya anak-anak beberapa contoh. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah pada sore hari. Anak-anak, kemarin sudah ada pelajaran tentang aturan ya. Sekarang Bu Widya ingin bertanya, aturan itu apa sih anak-anak? Ya, aturan adalah sesuatu yang harus diterapkan guna menjaga kedisiplinan di rumah kita. Berarti kalau aturan di rumah adalah sesuatu yang harus diterapkan di rumah untuk menjaga lingkungan rumah agar tetap rapi dan nyaman ketika waktu sore hari. Ya anak-anak, coba dilihat bersama-sama. Contoh kegiatan di sore hari biasanya apa saja ya? Yang pertama yaitu membantu orang tua. Tadi sudah dijelaskan Bu Widya beberapa hal tentang membantu orang tua. Contohnya menyiram tanaman, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kenapa sih kita harus membantu orang tua? Kita membantu orang tua gunanya untuk meringankan pekerjaan orang tua, supaya orang tua tidak terlalu capek dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Diusahakan setiap hari anak-anak harus membantu orang tua, jangan malah menyusahkan orang tua ya. Lalu contoh yang kedua yaitu mengulang pelajaran. Mengulang pelajaran ini bisa dilakukan ketika siang hari, ketika sore hari, ataupun ketika malam hari. Pelajaran harus diulang setiap hari ya, supaya apa? Supaya nanti ketika ada ulangan mendadak kita tidak usah mengulang pelajaran seluruhnya, kita hanya mengulang sebagian-sebagian saja yang kita lupa. Ya, itu jadi meringankan beban kita dalam mengulang pelajaran. Selanjutnya contohnya yaitu menyambut orang tua pulang kerja. Berarti orang tua pulang kerja itu biasanya di sore hari ya. Kita harus menyambut orang tua ketika pulang kerja karena mereka sudah capek mencari nafkah untuk kita semua. Ya, bagaimana cara menyambutnya? Yang pertama yaitu dengan menyambut dengan baik
Kemudian menyambut dengan sikap santun. Apabila ayah atau mama kalian pulang dari kerja, kalian harus menyambutnya dengan baik. Contohnya, ketika mereka melepas sepatu, kita harus meletakkan sepatu tersebut ke dalam dan ditaruh di dalam rak sepatu. Kemudian kalau sudah, kita cium tangan orang tua kita. Jangan lupa dengan tersenyum. Pintar ya anak-anak. Sekarang berilah tanda centang pada sikap yang baik. Silahkan anak-anak buka halaman 67 LKS tema 3 subtema 3. Ya, kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1, menyapa ayah pulang kerja dengan gembira. Sikap yang baik apa tidak? Pintar, sikap yang baik berarti harus dicentang. Lanjut nomor 2, membawakan tas ayah. Sikap yang baik, centang ya berarti. Nomor 3, marah pada ayah karena terlambat pulang. Sikap yang tidak baik. Pintar, berarti harus disilang dan tidak boleh ditiru. Nomor 4 sekarang, membiarkan sepatu ayah di teras. Tidak baik ya sikapnya ya. Tadi sudah dijelaskan Bu Widya, kalau ada sepatu ayah di teras, kita bawa masuk, lalu kita letakkan di rak sepatu. Nomor 5, pura-pura tidak tahu ketika ayah pulang kerja. Berarti itu adalah sikap yang tidak baik. Disilang ya anak-anak berarti. Ingat anak-anak, ketika ada sikap yang tidak baik, kita tidak perlu mencontohnya. Kita hanya perlu mencontoh sikap-sikap yang baik saja. Ingat ya. Ya, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian di rumah, Bu Widya ada beberapa tugas, yaitu LKS tema 3 subtema 3 evaluasi PPKN halaman 70. Ingat Romawi 1 dan Romawi 2 langsung dikerjakan di LKS. Ya anak-anak, ketika kalian mengerjakan LKS, Bu Widya harap kalian mengerjakannya dengan jujur. Tidak boleh meminta bantuan jawaban kepada orang tua. Kalian hanya boleh meminta bimbingan kepada orang tua apabila kalian tidak mengerti maksud dari soal-soal tersebut. Ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak, sekian dari Bu Widya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.